masuk ke materi baru ya, yaitu teknik integrasi. Tapi teknik integrasi di sini ada kaitannya sama trigonometri ya. Nah, perlu saya ingatkan bahwa integral trigonometri itu sebenarnya merupakan teknik ketiga yang digunakan untuk mengerjakan integral ya. Nah, sebelumnya yang harus saya bold di sini adalah teman-teman perlu menghafal atau menyiapkan rumus-rumus dasar trigonometri ya. Itu minimal kalian punya ya, rumus-rumusnya, baik itu penjumlahan, perkalian, sudut ganda, apalagi identitas, semuanya ya. Dihafal jauh lebih baik, tapi kalau nggak dihafal juga nggak apa-apa, yang penting kalian punya ya, daftarnya punya, karena itu membantu dalam integrasi menggunakan trigonometri. Nah, identitas trigononya apa aja ini ya: sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, sin kuadrat x sama dengan 1, dan seterusnya. Ini ada identitas, ada penjumlahan ya, ada sudut ganda, ada penjumlahan sudut ini ya, penjumlahan sin dan sin, terus ada perkalian gitu ya. Nah, paling gampang kita langsung kerjain soal aja ya. Integral 4 sin x plus cos x dx ya. Ini harusnya begini ya. Oke. Caranya gimana? Ya sudah, tinggal kita integralkan satu-satu ya, pakai sifat kayak kemarin video sebelumnya. Integral 4 sin x dx plus integral cos x dx. Nah, 4 bisa dikeluarkan ya. 4 integral sin x dx plus integral cos x dx. Integral sin apa? 4 min apa? Min cos ya. Tidak pakai dx. Min cos x ditambah integral cos, turunan sin cos, cos min sin gitu ya. Integral cos berarti sin x. Kalau dikalikan jadi min 4 cos x plus sin x plus c, ini plus c. Oke ya. Enggak susah ya, enggak susah. Oke. Kita lanjut ya. Cos 2x min 5. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Kayaknya ini kita harus pakai substitusi kayaknya. Kita coba ya. Misalnya U nya sama dengan 2x min 5, du dx nya sama dengan berapa? Turunan dari 2x 2 ya, turun dari konstanta nggak ada, jadi du per 2 sama dengan dx. Jadi dx nya kita ganti berapa? Setengah du. Ya udah, tinggal kita integral cos 2x min 5 jadi u ya, cos u dx setengah du itu ya.
lalu setengahnya kita bisa keluarkan. Jadi setengah integral cos U du. Nah, integral cos apa? Karena turunan sin itu cos, maka integral kebalikannya, integral cos sama dengan sin, setengah sin U plus J. U nya kita substitusikan lagi jadi setengah sin 2x min 5 plus J. Nah, ini gabungan antara integral trigonometri dengan integral substitusi ya. Jadi sebenarnya untuk pengerjaan integral itu bisa campur ya, bisa pakai substitusi, bisa pakai trigono, atau pakai dua-duanya, atau pakai 3, pakai 4, terserah ya. Semuanya caranya bisa dipakai secara bersamaan di dalam satu soal, bisa ya. Oke, kita lanjut. Cos kuadrat X. Oke, kita lanjut ya. Cos kuadrat X. Nah, gimana cara menyelesaikan soalnya? Jadi kita pakai rumus sudut ganda ya. Kita coba pakai rumus sudut ganda. Sebenarnya kayaknya ada di sini. Nah, ini nih. Cos 2A. Kita catat ya. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Kita coba ya. Kita coba. Nah, di sini. Jadi kalau kita ngambil cos kuadratnya, kita buang min 1 ke arah kiri ya, jadi plus 1, 2 cos kuadrat alfa. Nah, 2 nya kita geser ke arah kiri juga, cos 2 alfa plus 1 per 2 sama dengan cos kuadrat alfa. Nah, cos kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa plus 1 per 2, ini kita substitusikan ke sini. Jadi sama aja gini, integral cos 2x, ini karena ini alfa ya, kalau ini pakai x, plus 1 per 2 dx. Nah, gini ya. Sama dengan kita pecahannya, kita ini ya, kita pecah satu-satu. Cos 2x per 2 ditambah setengah. Nah, sama aja, kita plus ini kan ada tanda plus ya, sama aja kita integralkan satu-satu. Jadi integral setengah cos 2x, ini saya buat setengah aja ya, dx plus integral setengah dx, kita integralkan satu-satu. Kemudian setengahnya kita bisa keluarin, setengah integral cos 2x dx plus integral setengah berapa, atau kita keluarkan aja setengahnya ya, setengah integral dx. Nah, cos 2x, nah, kita substitusikan di sini. Ini bisa kita pakai substitusi di sini. 2x sama dengan u. Kalau kita buat du dx nya sama dengan gimana? 2x kita turunkan jadi 2. Berarti dx nya jadi
setengah du. Du per 2 ya, atau setengah du. Du per 2 atau setengah du. Nah ini tinggal tukar tempat sebenarnya. Kita masukkan setengah integral cos U dx nya berapa? Setengah du plus setengah integral dx. Setengahnya kita keluarin, jadi 1/4 integral cos U du plus setengah integral dx. Integral cos U du berapa? Integral cos U du berarti turunan sin cos. Kalau cos berarti ya sin ya. 1/4 sin U plus setengah integral dx. 1/4 sin U nya kita masukkan 2x lagi. 1/4 sin 2x plus setengah integral x berapa? Menurut rumus kemarin yang teknik integrasi menggunakan rumus dan sifat, integralnya berapa? Ya setengah x plus y. Sudah selesai. Di sini kita membutuhkan rumus membutuhkan rumus trigonometri sudut ganda dan menggunakan teknik substitusi, jadi digabung jadi satu. Bisa nggak? Bisa. Contohnya apa ya soal ini ya. Nah, sin 5x cos 3x. Nah, ini perkalian ya. Nah kita nggak bisa langsung tiba-tiba sinnya apa dikali cosnya apa. Ingat, tidak bisa kalau perkalian diintegralkan satu-satu, nggak bisa. Jadi yang harus dilakukan adalah kita pakai bantuan apa? Nah ini sudut perkalian. Tadi apa soalnya? Sin kali cos. Sin kali cos. Nah, yang paling atas ya. Jadi 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Kalau teman-teman dari matematika biasanya gini, perkalian 2 sin cos, sin jumlah plus sin selisih biasanya gitu. Oke, kita kembali lagi ke soal yang tadi ya. Oh ini nih. Sin 5x cos 3x. Sin 5x cos 3x. Kalau saya pakai ini ya, pakai rumus ini, jadi oh iya ini ada 2 ya, supaya duanya ini kan ada sin 5x cos 3x, nggak ada 2-nya. Kalau 2-nya itu kita taruh di sini ya, di area sebelah kanan. Jadi sin alfa cos beta sama dengan setengah kali sin jumlah plus sin selisih. Jadi setengah ya, integral setengah sin 5x plus 3x plus sin 5x min 3x. Ya. Dx. Nah setengahnya bisa keluar, setengah integral sin 5x plus 3x, berarti sin berapa ini, 8x plus sin 5x min 3x sin 2x dx.
Berarti gimana? Setengah, ya. Kita lihat, ini penjumlahan ya. Kalau perkalian kan nggak bisa diintegralkan satu-satu, kalau penjumlahan bisa. Makanya kita menggunakan rumus ini supaya sifat integralnya kita bisa pakai, ya. Jadi ini kita bisa integralkan satu-satu. Jadi integral sin 8x dx plus integral sin 2x dx. Setengah integral, ini 8x ya, karena 8x kita nggak bisa langsung integralkan. Ingat, integral sin ada, sin x ada, tapi integral sin 8x nggak bisa langsung, harus pakai substitusi. Jadi misalnya u nya 8x, termasuk ini ya, ini juga harus disubstitusi nanti. U nya sama dengan 8x, du dx nya sama dengan 8 ya. Dx nya sama dengan berapa? Du per 8 atau sama dengan 1/8 du. Berarti kita lihat ya, ini 8 1/8 ya, polanya begitu. Misalnya ini 2x kita ganti v nya sama dengan 2x, dv per dx sama dengan 2. Kita turunkan, jadi dx nya berapa? Setengah dv atau dv per 2. Kita langsung substitusikan. 8x kan tadi dx nya apa? 1/8 1/8 du. du ditambah integral sin v kali setengah dv. Nah, setengah 1/8 ini bisa keluar, 1/8 integral sin u du ditambah setengahnya keluar, setengah sin v dv. Nah, integral cos sin, kalau integral sin min cos setengah 1/8 min cos u ditambah setengah, ini integralnya lupa, setengah min cos v plus c. Setengah kali 1/8 1/16 min 1/16 ya, cos u plus setengah minus 1, berarti minus 1/4, minus 1/4 cos v plus c. U sama v nya di masukkan lagi, 1/16 cos 8x min 1/4 cos 2x plus c. Selesai ya. Ini kita mulai, kalau dari sini dilihat bahwa kita harus mulai mengumpulkan ini rumus-rumusnya ini ya, rumus-rumus atau menghafalkan rumus-rumus ini biar makin cepat kita kerjaan soalnya. Oke, sekarang cos kuadrat x sin pangkat 3 x. Nah, ini digabung ini. Tadi kan x nya yang ada konstantanya, ini ini pangkatnya yang berlainan. Nah, kita coba ya.
Kalau kita menemui soal cos kuadrat X sin pangkat 3X, nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah gini, memisahkan ya. Kita pisahkan yang punya pangkat paling besar. Pangkat paling besar kan sin 3X. Jadi kita pisahkan gini, integral cos pangkat 2X sin kuadrat X kali sin X, sama aja kan ya, sama aja ya. Karena apa? Nanti cosnya itu kita buat substitusi sehingga komponen turunannya ada di soal ya, konsep integral substitusi. Jadi cos kuadrat X sin kuadrat X sin X itu selanjutnya diapain? Jadi kita pakai identitas trigono yang ini, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah gitu ya. Jadi cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi kalau saya buat sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah ini nanti kita masukkan ke sini. Jadi integral cos kuadrat X kali 1 min cos kuadrat X kali sin X. Nah, gitu ya. Kemudian kita kalikan, jadi integral cos kuadrat X min cos pangkat 4X gitu ya, kali sin X dx. Nah kita substitusikan, kalau misalnya U-nya itu sama dengan cos X, maka du per dx turunan dari sin cos, kalau cos min sin X ya. Dx nya kita masukkan sini, jadi min sin X kali dx. Minusnya kita taruh ke du, jadi min du sama dengan sin X dx. Lihat, sin X dx sama ya, sama. Jadi kita bisa substitusikan cos kuadrat X sama dengan U pangkat 2 min U pangkat 4 ya, sin X dx sama dengan min d. Atau kita bisa tulis min ya, U pangkat 2 min U kuadrat min U pangkat 4 kali du. Minnya kita masukkan sini, jadi gimana? Integral U pangkat 4 kita balik ya, min U kuadrat plus U kuadrat, karena min kayak gini, min U kuadrat plus U pangkat 4 d gitu ya. Atau kita balik biar gampang ya, U pangkat 4 min U pangkat 5 d. Nah kalau gini kan sudah lebih mudah ya, sama dengan gimana? Integral, kita integralkan satu-satu, U pangkat 4 du dikurangi integral U pangkat 5 kuadrat U kuadrat d sama dengan 1 per 4 plus 1 U pangkat 4 plus 1 min 1 per 2 plus 1 U pangkat 2 plus 1 plus J 1/5 U pangkat 5 min 1/3 U pangkat 3 plus J.
Ini kita jumlahkan ya. U-nya kita masukkan cos X 1/5 cos pangkat 5X min 1/3 cos pangkat 3X plus J. Oke, nah jadi gitu ya. Sekarang kita libatkan rumus identitas dengan substitusi lagi. Nah ini salah satu teknik berbagai macam cara ya untuk menyelesaikan soal-soal integral di trigonometri. Nah, mungkin itu dulu video kali ini ya. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.